Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Isnaini dari kelas 9B. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Baiklah, kita akan langsung masuk ke pendahuluan. Poin pertama, latar belakang. Latar belakang virus corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Poin kedua, pandemi COVID-19. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih dianggap sebagai vektor virus corona atau COVID-19. Terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan pandemi virus corona atau COVID-19 pada 11 Maret 2020. Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding Cina. Jumlah total kasus virus corona menurut WHO kini lebih dari 136.000 di sedikitnya 123 negara dan wilayah. Dari jumlah tersebut, nyaris 81.000 kasus ada di wilayah Cina Daratan. Italia, yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus corona terparah, kini tercatat memiliki lebih dari 15.000 kasus. Poin ketiga, gejala COVID-19. Ciri-ciri virus corona pada gejala awal mirip flu sehingga kerap diremehkan pasien. Namun, berbeda dengan flu biasa, infeksi virus corona atau COVID-19 berjalan cepat, apalagi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya. Gejala ringan kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Yang pertama, batuk, kedua, letih, ketiga, sesak nafas dan ngilu di seluruh tubuh, keempat, secara umum merasa tidak enak badan. Kemudian ada juga gejala berat kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Yang pertama, kesulitan bernafas, kedua, infeksi pneumonia, yang ketiga, sakit di bagian perut, yang keempat, nafsu makan menurun. Ciri-ciri virus corona atau COVID-19 dan gejalanya kebanyakan muncul 2-10 hari setelah kontak dengan virus. Tapi pada beberapa kasus, ciri-ciri awal coronavirus dan gejalanya baru muncul sekitar 24 hari. Untuk membedakan ciri-ciri awal corona dan flu biasa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, dalam 14 hari sempat berpergian ke negara yang dianggap sumber virus corona. Yang kedua, sempat kontak dengan pasien yang mengalami infeksi corona. Poin keempat, pencegahan COVID-19. Berikut 4 cara pencegahan virus corona atau COVID-19. Yang pertama, cuci tangan. Kedua, jangan menyentuh tempat umum. Ketiga, hindari keramaian. Keempat, rajin membersihkan rumah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan.
COVID-19 atau dengan nama lain coronavirus telah memasuki Indonesia dan WHO, World Health Organization, menghimbau agar masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan menjaga kebersihan. Dr. Paranietharan mengatakan, COVID-19 biasanya menyebabkan penyakit ringan dan jika menyerang anak-anak diketahui tidak berkembang menjadi penyakit yang parah. Dr. Paranietharan juga menjelaskan bahwa ada kemungkinan lebih besar infeksi berubah menjadi penyakit parah jika virus tersebut menyerang orang yang berusia 60 tahun ke atas yang memiliki penyakit lain seperti penyakit jantung dan diabetes. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan bahwa terdapat 2 warga Indonesia telah positif terpapar COVID-19. 2 orang tersebut adalah perempuan berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun. Dan Jokowi juga memastikan 2 orang pasien yang terjangkit virus COVID-19 tersebut dirawat di rumah sakit dengan penanganan intensif. Poin pertama, dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Masuknya virus corona ke Indonesia memberikan dampak kepanikan yang cukup tinggi. Namun, kepanikan tidak hanya terjadi dari sisi kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa penerimaan pajak pada tahun ini akan melemah dikarenakan efek samping dari virus corona. Berdasarkan rilis APBN, realisasi penerimaan pajak per 31 Januari 2020 tercatat senilai 20,22 triliun atau 4,88% dari 1.624,57 triliun. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, performa ini tercatat turun sebanyak 6,86%. Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan bahwa wabah virus corona menambah jumlah tantangan bagi Dirjen Pajak atau DJP dalam mengumpulkan penerimaan pajak disebut dengan coronavirus ini mempengaruhi lalu lintas barang dan orang dari Cina. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana untuk mengeluarkan insentif perpajakan bagi dunia usaha guna mengatasi tekanan yang ditimbulkan oleh COVID-19 atau virus corona pada ekonomi dalam negeri. Untuk saat ini, insentif yang direncanakan oleh Menteri Keuangan dan Kementerian Teknis di sektor RIIL. Bendahara negara mengatakan bahwa pemerintah sadar keperluan untuk memberikan insentif kepada industri. Pasalnya, infeksi COVID-19 atau virus corona dikhawatirkan dapat mengurangi kemampuan industri dalam negeri dan dalam menjalankan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Sri Mulyani sempat mengatakan, guna membantu industri yang sedang tertekan akibat dampak COVID-19 atau virus corona, pemerintah akan memberikan kemudahan dan izin impor bahan baku industri kepada 500 perusahaan yang memiliki reputasi baik. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, memperkirakan dampak COVID-19 atau virus corona terhadap perekonomian Indonesia terberat akan dirasakan pada bulan Februari dan Maret 2020. Ia memprediksi pada bulan April, efek dari dampak tersebut akan perlahan membaik. Selain itu, Peri Warjio mengatakan BI atau Bank Indonesia akan terus mengawasi perkembangan dari dampak virus corona dan memperbarui kebijakan lain. Ia juga mengatakan bahwa terkait penanganan kesehatan, Pak Presiden sudah mengumumkan langsung tadi. Pemerintah serius hadapi ini dengan standar internasional dan koordinasi dengan tim WHO, dan keseriusan ini jadi dasar kita. Poin kedua, langkah penguatan. Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas keuangan dan memitigasi resiko dari COVID-19. Berikut adalah langkah-langkah penguatan tersebut. Yang pertama, meningkatkan intensitas triple intervention untuk membuat nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan dapat mengikuti mekanisme yang ada di pasar. Oleh karena itu, strategi intervensi diutamakan oleh Bank Indonesia di pasar DNDF, Domestic Non-Delivery Forward, pasar spot, dan pasar SBN, surat berharga negara, untuk meminimalkan resiko meningkatnya volatilitas nilai tukar rupiah. Kedua, menurunkan rasio dari GWM, giro wajib minimum, valuta asing bank umum konvensional dari yang awalnya 8% menurun menjadi 4%. Kebijakan tersebut berlaku mulai 16 Maret 2020.
Penurunan rasio GWM falas itu dapat meningkatkan likuiditas falas di dunia perbankan sekitar 3,2 miliar US dollar dan juga memberikan kelonggaran di pasar falas. Yang ketiga, menurunkan GWM rupiah sebanyak 50 basis poin yang ditujukan kepada bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor yang pada pelaksanaan kegiatannya dapat berkoordinas dengan pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat kegiatan ekspor-impor menjadi lebih mudah melalui pembiayaan yang lebih murah. Pada tanggal 1 April 2020, kebijakan tersebut akan mulai diterapkan dan akan berlaku selama 9 bulan dan sesudahnya dapat dievakuasi kembali. Yang keempat, memperluas jenis underlying transaksi untuk para investor asing untuk dapat memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan rumah. Yang kelima, menegaskan ulang tentang investor global bisa memakai bank kustodi global dan domestik untuk menjalankan kegiatan investasi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.